Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahmadani dengan NIM 231111339. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objektif basis data. Langsung ke pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan. Tujuan objektif, yaitu yang pertama ada speed atau manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada efisiensi atau efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Selanjutnya ada akurasi atau menentukan kualitas informasi akurat, tepat waktu, dan relevan. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Selanjutnya ada completeness atau kelengkapan. Selanjutnya ada security atau keamanan. Yang terakhir ada shareability atau kebersamaan pemakaian. Shareability. Di sini yang saya akan bahas pada pertama kali yaitu tentang speed atau kecepatan dan kemudahannya. Pemanfaatan basis data memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah daripada jika kita menyimpan data secara manual atau non-elektronis atau secara elektronis, tetapi tidak dalam bentuk penerapan basis data, misalnya dalam bentuk spreadsheet atau dokumen teks biasa. Kita next ke slide selanjutnya. Ada efisiensi atau efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Karena keterkaitan yang erat antar kelompok data dalam sebuah basis data, maka redundansi atau pengulangan data pasti akan selalu ada. Banyaknya redundansi ini tentu akan memperbesar ruang penyimpanan, baik di memori utama maupun memori sekunder yang harus disediakan. Dengan basis data, efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redundansi data, baik dengan penerapan sejumlah pengodean atau dengan membuat relasi-relasi dalam bentuk tabel antar kelompok data yang saling berhubungan. Selanjutnya, ada akurasi atau menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Karena keterkaitan yang erat antar kelompok data dan sebuah basis data, maka redundansi atau pengulangan data pasti akan selalu ada. Dengan basis data, efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu ada availability atau ketersediaan. Pertumbuhan data atau baik dari sisi jumlah maupun jenisnya sejalan dengan waktu dan semakin membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Sehingga tidak semua data itu selalu kita butuhkan. Karena itu kita dapat memilah adanya data utama atau master atau referensi, data transaksi, data histori, hingga data yang kadaluarsa. Data yang sudah jarang atau bahkan tidak pernah kita gunakan, dapat kita atur untuk dilepaskan secara sistem basis data yang sedang aktif menjadi offline. Baik dengan cara penghapusan atau dengan memindahkannya ke media penyimpanan offline, seperti removable disk atau tape. Di sisi lain, karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi geografis. Data nasabah sebuah bank misalnya dipisah-pisah dan disimpan di lokasi yang sesuai dengan keberadaan nasabah tersebut.
Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data berada di suatu cabang dapat juga diakses, menjadi tersedia atau available bagi cabang lain. Completeness atau kelengkapan, lengkap atau tidaknya data yang kita kelola dalam sebuah basis data bersifat relatif, baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Seorang pemakai mungkin sudah menganggap bahwa data yang dikelola sudah lengkap, tetapi pemakai yang lain belum tentu berpendapat sama atau sekarang dianggap sudah lengkap, belum tentu di masa yang akan datang juga demikian. Dalam sebuah basis data, di samping data kita harus menyimpan struktur baik yang mendefinisikan objek-objek dalam basis data maupun definisi detail dari tiap objek, seperti struktur file atau tabel dan indeks. Untuk mengkomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang, maka kita tidak hanya dapat menambah rekod-rekod data, tetapi juga dapat melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bentuk penambahan objek baru atau tabel, atau dengan penambahan field-field baru pada suatu tabel. Selanjutnya, security atau keamanan. Memang ada sejumlah sistem aplikasi pengelolaan basis data yang tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan basis data. Akan tetapi, untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga dapat diterapkan dengan ketat. Dengan begitu, kita dapat menentukan siapa saja pemakainya yang boleh menggunakan basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Selanjutnya ada shareability, kebersamaan pemakaian. Pemakai basis data seringkali tidak terbatas pada suatu pemakai saja, atau di satu lokasi saja atau oleh satu sistem aplikasi saja. Data pegawai dalam basis data kepegawaian misalnya dapat digunakan oleh banyak pemakai dari sejumlah departemen sejumlah departemen dalam perusahaan atau oleh banyak sistem. Contohnya sistem penggajian, sistem akuntansi, sistem inventory, dan sebagainya. Basis data yang dikelola oleh sistem aplikasi yang mendukung lingkungan multi-user akan dapat memenuhi kebutuhan ini, tetapi tetap dengan menjaga atau menghindari munculnya persoalan baru seperti inkonsistensi data, karena data yang sama diubah oleh banyak pemakai pada saat yang bersamaan, atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Itu tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.